Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 193. Saya adalah mahasiswa ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait konsep etika dalam filsafat pendidikan dan relevansinya terhadap sistem pengajaran. Kajian teori. 1. Definisi etika dalam filsafat pendidikan. 2. Jenis-jenis etika. 3. Prinsip dan fungsi etika dalam filsafat pendidikan. 4. Relevansi etika terhadap sistem pengajaran. Definisi etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, menentukan baik dan buruk, serta mengatur perilaku manusia agar sesuai norma-norma moral. Konsep etika dalam filsafat pendidikan adalah kajian tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Etika dalam konteks ini mengatur perilaku yang baik dan benar serta membentuk karakter dan moral siswa agar menjadi pribadi bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Etika ini juga menjadi panduan bagaimana interaksi antara pendidik dan peserta didik berlangsung secara manusiawi, adil, dan saling menghormati. Dalam sistem pengajaran, etika sangat relevan karena pendidikan tidak hanya bertujuan mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dengan adanya landasan etika, pengajaran dapat diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan kondusif, di mana siswa belajar tidak hanya dari materi, pelajaran, tetapi juga dari contoh perilaku etis guru dan teman kelas. Jenis-jenis etika. Dalam filsafat pendidikan, etika dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Dengan tambahan etika khusus seperti profesional dan sosial yang relevan untuk praktik pengajaran. Pembagian ini membantu menganalisis perilaku moral guru siswa dan membentuk karakter melalui pendidikan holistik. 1. Etika deskriptif, yaitu menggambarkan perilaku moral yang ada secara faktual dalam masyarakat pendidikan, seperti mengamati bagaimana guru dan siswa berinteraksi dalam praktik sehari-hari tanpa menilai benar salahnya. Jenis ini berguna untuk studi empiris tentang norma etis di sekolah, misalnya melalui observasi atau survei tentang sikap jujur siswa. 2. Etika normatif, yaitu menetapkan standar perilaku ideal yang seharusnya diikuti, seperti prinsip keadilan dan integritas dalam pengajaran yang menjadi panduan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar etis. Dalam pendidikan ini, diterapkan melalui kode etik profesi guru yang menekankan tanggung jawab moral. 3. Metaetika, yaitu mengkaji konsep dasar etika seperti makna baik atau benar dalam filsafat pendidikan, tanpa menetapkan aturan praktis mendorong refleksi filosofis tentang nilai moral kurikulum. Etika khusus melengkapi dengan etika profesional, yaitu tugas guru terhadap siswa, dan etika sosial, yaitu hubungan komunal di sekolah. 4. Etika profesional guru, yaitu mencakup kode etik seperti tidak diskriminatif dan jujur dalam penilaian. Selanjutnya, prinsip etika dalam filsafat pendidikan. Prinsip-prinsip etika dalam filsafat pendidikan mencakup landasan nilai moral yang mendasari pendekatan pendidikan, seperti 1. Integritas, yaitu konsistensi antara kata dan perbuatan. 2. Tanggung jawab, yaitu akuntabilitas guru terhadap siswa. 3. Keadilan, yaitu perlakuan setara tanpa diskriminasi. 4. Yaitu empati, pemahaman perasaan siswa untuk lingkungan inklusif. Selanjutnya, fungsi etika dalam filsafat pendidikan. 1. Fungsi evaluatif, yaitu menyusun pemikiran rasional pendidikan dengan menilai proses secara mendalam, memastikan tujuan tidak hanya kognitif, tapi membentuk moralitas kuat melalui refleksi kritis. 2. Fungsi pembentuk karakter, memupuk sikap moral siswa via pengalaman kritis seperti diskusi etis dalam inquiry-based learning untuk mengatasi degradasi integritas. 3. Fungsi pedoman praktis, yaitu mengarahkan guru sebagai teladan, membatasi hak kewajiban dalam interaksi, dan menciptakan lingkungan belajar sehat yang adaptif terhadap tantangan kontemporer. Selanjutnya, relevansi etika terhadap sistem pengajaran. Relevansi ini terintegrasi dalam 3 tahap utama pengajaran, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pelaksanaan pembelajaran, 3. Penilaian dan evaluasi. Sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif yang mendukung pembentukan moralitas siswa. 1. Perencanaan pembelajaran.
Etika memandu perencanaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam tujuan pembelajaran, khususnya ranah sikap pada kurikulum merdeka yang menargetkan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, berkebinekaan tunggal, dan gotong royong. Guru merancang tujuan holistik, misalnya menggabungkan kompetensi kognitif dengan indikator sikap seperti siswa menunjukkan empati terhadap perbedaan pendapat teman, untuk menghindari materi yang mengandung unsur diskriminatif atau kekerasan. Pemilihan metode dan media juga etis, seperti proyek kolaboratif yang menekankan keadilan akses bagi semua siswa, sehingga kurikulum menjadi alat pembentukan karakter yang berkelanjutan. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan, etika menuntut guru bertindak adil dengan memperlakukan siswa secara setara tanpa pilih kasih berdasarkan latar belakang, sambil membiasakan kejujuran melalui diskusi etis tentang kasus nyata seperti bullying atau manipulasi tugas. Guru menjadi teladan dengan mencontohkan integritas seperti mengakui kesalahan di kelas dan memfasilitasi interaksi inklusif yang menghargai perbedaan, menciptakan iklim sosial positif di mana siswa belajar empati dan kolaborasi. Strategi seperti refleksi harian atau role playing etika memperkuat pembentukan moral, mengatasi tantangan seperti pengaruh digital yang melemahkan pengawasan. 3. Penilaian dan evaluasi. Etika dalam penilaian menekankan objektivitas melalui rubrik transparan yang disosialisasikan di awal, mencegah plagiarisme dengan pengajaran kutipan benar dan tugas orisinal seperti refleksi pribadi untuk menumbuhkan kejujuran ilmiah. Guru menindak pelanggaran secara edukatif, memberi kesempatan perbaikan sambil menjelaskan dampak moral, sehingga penilaian bukan hanya ukur prestasi tapi juga proses pembelajaran nilai seperti tanggung jawab. Pendekatan ini membangun kepercayaan siswa dan mencegah kecurangan, selaras dengan pembentukan karakter bertanggung jawab di era digital. Kesimpulan, etika membentuk landasan moral guru siswa melalui prinsip integritas, tanggung jawab, keadilan, dan empati, selaras dengan Pancasila serta kurikulum merdeka. Relevansinya terhadap sistem pengajaran terlihat pada integrasi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan, diskusi etis dalam pelaksanaan, serta penilaian objek anti plagiarisme sehingga mencetak generasi bermoral di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.